Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Salman dari Prodi Administrasi Negara. Saya membuat video ini akan menjelaskan tentang dampak dari urbanisasi yang ada di perkotaan, yaitu sebagai berikut. Dampak dari urbanisasi di negara maju jelas berbeda bila dibandingkan dengan negara yang berkembang. Titik bedanya ialah di negara berkembang, secara fisik, kota akan tumbuh menjadi besar dan luas dengan tingkat teknologi dan kualitas kehidupan kota yang kurang memadai, yaitu misalnya pemukiman miskin, sarana prasarana yang kurang memadai. Titik sebaliknya, di negara maju, perubahan fisik kota berkembang dengan pemukiman elit di pinggiran kota yang ditunjang dengan teknologi maju. Meskipun di beberapa negara sedang berkembang di Asia Tenggara, nampak adanya korelasi antara perkembangan ekonomi dan tingkat urbanisasi, tetapi menunjukkan bahwa urbanisasi merupakan aspek belaka dari kemiskinan. Kemiskinan sebagai reaksi terhadap kurangnya perkembangan ekonomi daripada suatu akibat dari kenaikan pendapat per kapita. Dari penelitian yang dilakukannya secara umum, yaitu yang mendorong penduduk pedesaan pindah ke kota adalah kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan gangguan keamanan. Di antara hal-hal penting yang ditemukan mengenai perbedaan pertumbuhan kota dan urbanisasi di negara maju dan negara berkembang adalah bahwa di negara berkembang, pertambahan penduduk secara alami lebih memainkan peranan penting dalam pertumbuhan kota. Meski harus penduduk dari desa ke kota juga menjadi masalah bagi pemerintah di negara berkembang, hal yang lebih penting dari perpindahan penduduk adalah lebih besarnya jumlah kelahiran atas angka kematian. Selanjutnya, kita akan membahas pertumbuhan perkotaan, tantangan dan masalahnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang tantangan pertumbuhan perkotaan, yaitu yang dimana di sini tantangan pertumbuhan perkotaan ada beberapa poin. Yaitu di sini saya akan memberikan penjelasan singkat 2 poin. Perkembangan kota yang sangat pesat, yaitu adanya perkembangan kota yang sangat pesat pada tahun 1990 sampai 2020, yaitu yang diperkirakan akan meningkat menjadi 2 kali lipat, mencapai 4,6 miliar jiwa. Implikasi pertumbuhan kota terhadap kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan, yaitu pertumbuhan yang sangat pesat. Ini dari populasi perkotaan berdampak terhadap kebutuhan prasarana dan sarana perkotaan. Kegagalan untuk meningkatkan suplai air bersih, sistem sanitasi, suplai perumahan dan transportasi umum untuk dapat mengimbangi pertumbuhan populasi telah menjadi penyebab utama dari masalah kota di negara berkembang. Selanjutnya, kita akan membahas masalah yang terjadi dalam perkembangan perkotaan, yaitu masalah-masalah yang terjadi di sini. Saya akan menyebutkan 2. Adanya kepadatan yang berlebihan, yaitu konsekuensi dari ukuran kota yang terlalu besar adalah kepadatan penduduk yang berlebihan. Dapat dikatakan bahwa setiap orang hanya mendapatkan sedikit ruang dan bersaing untuk mendapatkan jasa pelayanan dan kesempatan kerja yang sangat terbatas.
Yang kedua, kemacetan lalu lintas. Nampak nyata lainnya dari kepadatan yang berlebih yaitu diakibatkan dari hadirnya kelompok masyarakat yang berkendara di kota-kota besar adalah kemacetan lalu lintas. Hal ini dianggap sebagai masalah di kawasan perkotaan. Suatu hal menjengkelkan yang konsekuensinya kurang dianggap penting bila dibandingkan dengan masalah pengangguran, perumahan, pelayanan sosial, dan sebagainya. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan dari hasil pembelajaran saya pada sesi 1 sampai pada sesi ketiga. Semoga kita diberikan kesehatan dan diberikan pemahaman terhadap materi yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih.